Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Malam. Iya. Sebelum saya ke partai politik, saya ingin ke Bung Kodari dulu. Ya karena ini lingkupnya Jakarta, jadi nggak ada Jokpro ya. Jokowi Prabowo nggak ada karena lingkup Jakarta. Jadi jangan semuanya nanti dijokprokan. Tapi siapa yang paling tepat untuk kemudian masuk ke Bursa Gubernur 2024? Apa yang ada di benak Anda? Prediksi seperti apa yang Anda punya? Pertama, di mana-mana pilkada, kalau masih ada petahana itu yang paling mungkin jadi calon itu adalah petahana itu sendiri, gitu. Nah, petahana kita pada hari ini kan Pak Anies Baswedan. Nah, petahana itu juga bisa dibagi dua kategori, gubernur ya dan wakil gubernur. Wakil gubernur juga kita punya, namanya Ariza Patria. Di berbagai pilkada pengalaman saya selama ini, yang paling potensial menjadi calon kepala daerah berikutnya adalah gubernur dan wakil gubernur. Gitu. Kecuali kalau kemudian berpasangan. Tapi dari pengalaman yang sudah jauh lebih banyak yang jalan sendiri-sendiri ketimbang tetap berpasangan. Nah, peluangnya Pak Anies untuk maju di pilkada yang ke depan itu menjadi sebuah spekulasi yang lebih menarik karena beliau juga punya potensi untuk maju sebagai calon presiden. Gitu. Kalau maju sebagai calon presiden dan menang seperti Pak Jokowi, maka petahananya tinggal satu, yaitu Ariza Patria. Tapi kalau misalnya beliau tidak maju atau maju dan kalah, maka menurut saya tetap saja calon paling potensial itu adalah Anies Baswedan. Dan menurut saya yang paling menarik dari semua pengantar tadi adalah justru kok nama Pak Anies itu nggak disebut begitu loh ya, nggak disebut gitu. Nah, saya sebagai pengamat politik mengatakan semua analisis di depan tadi itu salah gitu karena tidak menyebut nama Pak Anies Baswedan. Tunggu sebentar, menurut saya potensial ada Anies Baswedan. Potensial Anies Baswedan, tapi kan Anies Baswedan selalu masuk 3 besar survei Pilpres. Jadi mungkin banyak yang kemudian menafikan nggak mungkin lagi ke Jakarta, pasti ke nasional. Logika itu. Iya, betul. Ya, memang papan atas sekarang ini ada 3 nama, termasuk Pak Anies Baswedan. Tapi kan belum tentu dicalonkan, itu satu. Yang kedua, kalaupun dicalonkan kan belum tentu menang. Kalau nggak menang, ya menurut saya pasti Pak Anies akan dipertimbangkan kembali sebagai salah satu calon gubernur. Walaupun ya ada risiko bahwa nanti peluang dia untuk di Pilkada Jakarta itu akan menurun karena dianggap sudah kalah di pemilihan presiden begitu. Tetapi dengan tingkat pengenalan Pak Anies ya, kemudian dengan dukungan yang sudah terbangun selama ini, apalagi kalau misalnya ternyata mayoritas masyarakat Jakarta itu puas dengan Pak Anies, maka bisa jadi ya Pak Anies akan jadi calon yang paling kuat. Nah, saya sendiri belum ada survei baru mengenai Jakarta, tapi dari yang saya dengar beberapa waktu yang lalu, umumnya kelihatannya masih nomor 1 sampai hari ini adalah Pak Anies Baswedan untuk calon gubernur Jakarta yang paling. Tapi ini menarik juga apa yang Anda katakan. Jadi ya kita tahu ya 1 tahun itu 2024 ada 2 pemilu legislatif dan pemilu presiden di bulan Februari kalau memang tidak berubah ya. Lalu kemudian pilkada di bulan November. Mungkin ketika kalah atau misalnya tidak jadi, ya misal kita bicara soal ekstrim aja, kalah di Pilpres misalnya di bulan Februari, lalu kemudian mencalonkan di DKI Jakarta di bulan November, itu mungkin ya? Sangat-sangat mungkin. Pertama, kalau elektabilitasnya masih sangat tinggi, saya hakul yakin partai-partai politik akan tetap potensial mencalonkan begitu. Bahkan bukan hanya Gerindra, ya Gerindra nanti akan melihat nih elektabilitas Anies Baswedan, ya katakanlah tidak jadi presiden, dengan Ariza Patria, mana yang lebih tinggi? Kalau misalnya Anies masih lebih tinggi daripada Ariza Patria, ya kemungkinan Partai Gerindra akan realistis calon presiden tetap Anies, kemudian Partai Gerindra mengajukan Ariza Patria begitu. Semua kemungkinan itu masih terjadi, tetapi balik lagi ya, mau pilpres mau pilkada, saya berpegang pada adagium politicians go where the voters are. Ya, partai politik itu akan lari kepada calon-calon yang didukung oleh masyarakat ya. Jadi kalau masyarakat Jakarta puas kepada Pak Anies, maka tetap calon terkuat untuk Pilkada Jakarta adalah Anies Baswedan. Oke, jadi ini pertukaran kalau dalam ilmu politik kotel efek ya. Efek ekor jas. Nah, nanti kita bicara soal itu. Tapi saya ingin tanya dulu, tadi menyebut nama partai Gerindra. Saya ke Bung Ferry, karena Bung Ferry kebetulan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Saya ingin tanya Bung Ferry. Jadi Bung Ferry, Ariza Patria atau Anies Baswedan? 2 pilihan yang sulit kalau Anies Baswedan nggak ke Pilpres ya.
Ya, ini terus terang buat Partai Gerindra belum memikirkan soal. Oh belum. Jadi capres nggak mikirin, pilkada nggak mikirin, jadi mikirin apa nih? Masih jauh banget ini karena memang ada beberapa yang harus kita prioritaskan dulu ya. Pertama ya soal penanganan pandemi COVID ini, kemudian kita juga harus untuk DKI ya tugas tanggung jawab Pak Anies dan Pak Riza Patria yang memang secara resmi didukung oleh Partai Gerindra ya harus mensukseskan dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaannya, kemudian Bung Ferry, nanti kita akan perbaiki audio Anda kurang jelas. Nanti saya sementara ke Pak Jarod dulu. Pak Jarod, kalau tadi Gerindra belum memikirkan, Capres juga pasti belum memikirkan, ya Pak Prabowo kerja dulu jadi Menteri Pertahanan. Kalau PDIP, kita nggak bicara soal Pilpres, kita nggak bicara soal nasional, karena belum diputuskan. Dan nggak boleh ngomong sama Bu Mega. Tapi kalau DKI, boleh ngomong nggak? Siapa calonnya yang akan diajukan di DKI Jakarta? Ya, Mas Iman, kita ini kan harus punya skala prioritas. Ya. Masing-masing partai politik pasti punya skala prioritas. Betul kan? Skala prioritas yang pertama adalah bagaimana kita harus memenangkan Pileg sama Pilpres dulu dong. Baru ke Pilkada, kan begitu. Ya kan? Kirain COVID lagi, karena COVID kan masih sekarang udah di atas. Oke, ini Pileg dan Pilpres, oke lebih realistis. Kita ke depan, silakan. Itu dulu. Sebab begini, nggak bisa kita ngomong Pilkada, ya kalau perolehan legislatifnya itu kecil. Ya, maka kita fokus ke Pileg sama Pilpres lebih dahulu. Nah, untuk itu maka PD Perjuangan ini tadi di dalam pidato politik Ibu Ketua Umum sudah menginstruksikan untuk mewajibkan seluruh kader partai, anggota partai, petugas partai untuk turun ke bawah. Mendengarkan aspirasi masyarakat, mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, memecahkan persoalan-persoalan rakyat dengan kerja nyata. Oke, itu yang pertama. Yang kedua memang kemarin Pak Hasto sudah sampaikan bahwa saya termasuk salah satu yang ditugaskan untuk memetakan persoalan-persoalan yang mendasar di DKI bersama-sama dengan Pak Ahok tentunya. Jadi kita perspektifnya adalah Jakarta ini 5 tahun ke depan itu mau dibikin seperti apa? Apa persoalan-persoalan yang mendasar yang harusnya mendapatkan perhatian dari kita semua. Untuk stok siapa yang nanti akan dicalonkan, tadi sampaikan juga oleh Pak Hasto bahwa PD Perjuangan tentu saja mempunyai stok yang melimpah untuk pemimpin-pemimpin DKI ke depan. Saya bilang kepada Pak Hasto, Pak, ada 4 skala prioritas kalau kita bicara tentang Jakarta yang harus kita pikirkan bersama. Ini ada Mas Ferry di sini dan Mas Kodari. Supaya jelas nanti apakah calon yang kita ajukan nanti akan mampu menyelesaikan 4 persoalan pokok ini. Yang pertama adalah pembangunan Jakarta itu kan harus berpusat kepada manusianya. Bagaimana kita mensejahterakan manusianya, itu kan dulu. Waktu Jakarta kemarin, ya kita sampaikan sama Pak Ahok sampaikan bahwa kita akan membangun masyarakat Jakarta itu cerdas, pintar, ya kan, kepalanya cerdas, perutnya kenyang, tidak ada kelaparan, dan supaya dia sehat dan bergizi, serta kantongnya tebal, artinya dia punya penghasilan. Itu yang pertama. Jadi kepalanya berisi, perutnya berisi. Nanti kita akan lanjutkan selepas jeda, Pak Jarod. Kita akan lanjutkan, termasuk juga pertanyaan, masih menarikkah Jakarta karena ibu kotanya kan sudah pindah. Sesaat lagi, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.